Salah satu faktor burung stagnan dan tidak bisa menginap di gedung kita, ukuran gedung 11 meter ya, 11 meter lumayan itu 11 meter. Kalau di bawah 11 meter tergantung ukurannya, maka kita bisa membagi sekat ruangan. Ini contoh dari 11 meter ya teman-teman, ukuran gedung 11 meter. Saya di sini bukan menggurui, tetapi memberi pengalaman dari teman kita yang pernah membuat ukuran panjang 9 meter inapnya, poidnya 3x2, menginapnya selama 8 bulan, hanya 3 ekor. Tetapi setelah pengecekan ketiganya ke umur 10 bulan, itu burung tidak ada lagi yang menginap ya, titik kotorannya sudah mengering dan tidak membuat sedikit polesan pun. Ketika dia membuat suatu perubahan dengan cara menyetel volume dan menambahkan tweeter di dalam ruangan inap, karena merasa tweeternya kurang, akhirnya beliau menambahkan tweeter di ruangan inap setiap kamar 2 butir lagi dan menyetel volume yang lebih efisien lagi. Tetapi selama 3 bulan juga tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Setelah dilihat kesalahan dari RBW ini, salah satunya yang pertama sekat, terus yang kedua dari segi kelembapan. Makanya sekat dan kelembapan itu jangan dianggap sepele ya teman-teman. Banyak faktor yang lain yang penyebab tidak menginapkan burung dan stagnan di RBW tersebut. Kalau bagi yang sudah menginap tapi stagnan, ada beberapa faktornya. Salah satunya yang ini ya teman-teman. Coba awalnya karena burung tidak menginap, karena tidak mendapatkan cahaya yang diinginkan, cahaya yang remang-remang yang diinginkan oleh burung ketika dia beradaptasi di gedung ukuran 3x11 meter ya teman-teman. Karena faktornya cahaya yang dari LMB dia menembus di bagian inap di sini teman-teman. Ukuran 3 meter itu tidak bisa kita samakan dengan ukuran 5 meter lebarnya. Mungkin di antara teman kita melihat di YouTube ada sebagian taruh larnya itu di tengah ya, itu ukurannya mungkin lebih lebar lagi daripada yang seperti ini ya teman-teman. Ini 3 meter. 3 meter ini untuk mencari remang-remang ya, itu kayak sulit sedikit ya teman-teman kalau ukuran 3 meter. Apalagi kita taruh di bagian tengah, cahaya imbas dari LMB itu akan menembus di sini ya. Dia berbagi ini, di samping sini tidak ada remang-remang, di sini pun tidak remang-remang, otomatis 50-50 dia. Di sini cahayanya 50, di sini 50, karena dibagi, karena cahayanya itu di tengah nih, efek dari sini. Tetapi kalau misalnya kita taruh di pinggir, itu cahayanya tidak langsung di tengah, ke dinding ini nanti bisa kita
cat ataupun taruh kain hitam ya teman-teman, untuk mengharaukan imbas cahaya. Bagian sini jangan kita taruh air ya teman-teman. Kalau mau taruh air di baskom itu diusahakan jauh dari lar, karena jangan sempat cahaya yang di sini mantul di baskom yang kita isi air. Baskom ini akan memantul cahayanya di bagian serif. Nah, kalau bisa ditaruh jauh-jauh dikit dari cahaya ini ya teman-teman, di sebelah sini, di sini. Terus yang efektif bagian sekat dalam ini jangan di tengah tapi di pinggir. Berarti di sini pinggir kanan, di sini pinggir kiri. Ukurannya jangan terlalu besar. Kalau lar tadi 60 kali 70, 60 buka, 70 tingginya ya, 70 tingginya. Di sini nanti kita sekat ya, sekitar seripnya dengan pintu 60 ataupun 70 cm di sini. Ini berarti bukanya 60 kali 70. Nah, kita sesuaikan dengan tingginya per lantai. Kalau tingginya per lantai 2 meter 10 cm, nah di sini bisa kita kasih 60 cm dari serip kita sekat. Habis itu lar 60, bukanya 70, tingginya ya, tingginya 70 larnya. Habis itu bawahnya disikat lagi nanti. Yang ini bagian dari dalam ini taruh dari serip nanti 60 cm. Habis itu buat pintunya ya, pintu sekat dalam ukuran 80 kali 160 boleh. Kalau 2 meter 10 cm tinggi per lantai ya teman-teman, taruh 80, bukanya tingginya 160 sampai ke lantai. Nah, terus kalau di sini sama saja ya, boleh samakan dengan yang di atas, boleh di taruh 70 kali 60 di sini, tapi lebih bagusnya 60 ya kali 70. Nah, 70 ini ya teman-teman, panjangnya 60, lebarnya 70. Lebarnya kayak gini teman-teman. Terus kalau kita memaksakan larnya bagian di tengah, nah itu nanti di sini cahayanya berlebihan teman-teman, efek dari sini. Dan LMB jangan lupa teman-teman dikasih 20 cm ya, bibir dalam, jangan di luar, di bagian dalam taruh 20 cm supaya jangan masuk cahaya berlebih di dalam ruang inap. Kalau misalnya kita taruhnya lar di tengah, itu cahayanya tidak bisa yang kita harapkan ya. Tujuan kita untuk remang-remang, tapi di sini udah terang. Tapi di sini di samping ini aman dia. Di sini bisa kita dapat remang-remang di pinggir sini, walaupun tidak terlalu jauh remang-remang kan. Kalau sini kita anggap terang, sebelah sini dah remang-remang. Kalau bagian sini dapat remang-remang, tapi di sini gelap teman-teman di sini. Tapi kalau di sini sekat larnya ya, sekat larnya kita buat di sini tengah-tengah larnya, ini mantul cahayanya juga sama nih, pinggir sini dengan pinggir cahayanya sama karena dibagi dua. Terus ditaruh lagi bagian sini hampir tengah, otomatis cahaya dari sini ini masih kelihatan di sini. Makanya teman saya kemarin itu 8 bulan gurunya belum menginap
Setelah dia buat perubahan seperti ini letaklah dan sekat dalam sebelah sini, alhamdulillah sekarang sudah ada burung yang menginap. Nah, kalau dari segi kelembapan, ini kan LMB-nya kan lumayan besar nih teman-teman, 40 kali 90. Ini angin akan masuk lewat sini, menembus ke sini. Ya. Nah, makanya pipa ventilasi ini jangan terlalu berlebih kita buka ya. Dikurangin aja, terus kita masukkan baskom. Usahakan pergantian udara masuk, dia mengendap di sini. Kalau tidak terlalu banyak kita buka pipa ventilasi. Kalau kita banyak buka pipa ventilasi, kelembapannya pun kita nggak dapat, karena angin dari sini masuk langsung keluar lewat pipa ventilasi. Sedangkan baskom yang kita taruh di lantai itu akan ikut arus angin, di bawah angin. Tapi kalau tidak terlalu banyak kita buka pipa ventilasi, maka uap air itu akan berkeliling di daerah ruangan inap. Begitu teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai labasir ya. 5 tangki. 5 tangki kira berapa? 5 tangki, sipi kapan? Iya, Pak. Istirahat kita lupa gitu. Dek, lebih telur ratu nala labasir.